Di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan yang ramai, aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara. Dimas, seorang pemuda berusia 25 tahun, duduk di sudut ruangan dengan secangkir cappuccino di tangannya. Ia menikmati suasana kafe yang hangat, dikelilingi oleh suara percakapan lembut dan dentingan sendok di cangkir. Dimas adalah sosok yang penuh semangat, dengan mata yang cerah dan senyuman yang mudah muncul di wajahnya. Ia sering datang ke kafe ini untuk mencari inspirasi dan menulis di buku catatannya. Hari itu, Dimas merasa sedikit gelisah. Ia baru saja menyelesaikan proyek besar di tempat kerjanya dan ingin merayakannya dengan menulis. Namun, pikirannya terus melayang, tidak bisa fokus pada kata-kata yang ingin ia tuangkan. Saat ia menatap keluar jendela, matanya tertuju pada seorang wanita yang duduk di meja sebelah. Wanita itu, Bu Lestari, tampak tenang dan anggun, dengan rambut hitam yang tergerai dan kacamata yang menambah kesan cerdas pada dirinya. Ia sedang membaca buku tebal, tampak tenggelam dalam dunia yang berbeda. Dimas merasa tertarik dengan aura yang dimiliki Bu Lestari. Ia mencuri pandang beberapa kali, mengagumi cara wanita itu menyelami halaman demi halaman. Tiba-tiba, Bu Lestari menoleh dan menangkap tatapan Dimas. Mereka saling tersenyum, dan Dimas merasakan jantungnya berdebar. Ia memberanikan diri untuk menyapa, "Apa buku itu menarik?" Bu Lestari tersenyum lebar, matanya berbinar. "Sangat. Ini tentang filosofi kehidupan. Saya selalu percaya bahwa setiap buku memiliki pelajaran yang bisa kita ambil." Suaranya lembut dan menenangkan, membuat Dimas merasa nyaman. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian saat Bu Lestari menjelaskan tema-tema dalam bukunya. Ia terpesona oleh cara Bu Lestari berbicara, dengan kata-kata yang penuh makna dan kebijaksanaan. Dimas merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, seseorang yang bisa memberinya perspektif baru. "Bagaimana denganmu? Apa yang kamu tulis?" tanya Bu Lestari, mengalihkan perhatian Dimas dari bukunya. Dimas merasa sedikit malu, tetapi ia menjawab dengan antusias, "Saya sedang mencoba menulis cerita pendek tentang pencarian jati diri dan bagaimana pengalaman hidup membentuk kita." Ia merasa bersemangat membagikan ide-ide kreatifnya. Bu Lestari mengangguk, "Itu topik yang sangat menarik. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki cerita unik yang layak untuk diceritakan. Terkadang, kita hanya perlu berani untuk mengungkapkannya." Dimas merasa terinspirasi oleh kata-kata Bu Lestari. Mereka terus berbincang, berbagi pandangan tentang kehidupan, cinta, dan impian. Dimas merasa seolah-olah waktu berhenti, dan dunia di sekitar mereka menghilang. Ia tidak pernah merasakan koneksi seperti ini sebelumnya, dan ia tahu bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang istimewa. Setelah beberapa jam, Dimas dan Bu Lestari menyadari bahwa kafe mulai sepi. Mereka saling bertukar nomor telepon sebelum berpisah, dengan harapan bisa bertemu lagi. Dimas meninggalkan kafe dengan perasaan hangat di dalam hatinya, merasa seolah-olah ia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya. Beberapa hari kemudian, Dimas tidak sabar untuk kembali ke kafe. Ia berharap bisa bertemu Bu Lestari lagi. Ketika ia tiba, ia melihat Bu Lestari sudah duduk di meja yang sama, kali ini dengan secangkir teh di tangannya. Dimas merasa senang dan langsung menghampirinya. "Senang bertemu lagi, Bu Lestari," sapa Dimas dengan senyuman. "Senang juga, Dimas. Apa kabar?" tanya Bu Lestari, matanya bersinar. Mereka melanjutkan percakapan yang telah terjalin, membahas buku-buku yang mereka baca dan pengalaman hidup masing-masing. Dimas merasa semakin terpesona oleh kebijaksanaan Bu Lestari. Ia menyadari bahwa wanita ini bukan hanya menarik secara fisik, tetapi juga memiliki kedalaman yang membuatnya semakin ingin mengenalnya lebih dekat. Saat mereka berbicara, Dimas merasakan ketegangan yang lembut di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang sedang berkembang. Dimas tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan ia merasa Bu Lestari juga merasakannya. Mereka saling bertukar pandangan yang penuh arti, seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Di tengah percakapan, Dimas berani mengungkapkan, "Saya merasa sangat terinspirasi setiap kali berbicara dengan Anda. Anda memiliki cara yang unik dalam melihat dunia." Bu Lestari tersenyum, "Terima kasih, Dimas. Saya juga merasa nyaman berbicara denganmu. Ada sesuatu yang istimewa dalam cara kita saling memahami." Mereka melanjutkan diskusi yang mendalam, berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan impian. Dimas merasa seolah-olah ia telah menemukan teman sejati dalam Bu Lestari,
seseorang yang bisa diajak berbagi tanpa rasa takut akan penilaian. Saat matahari mulai terbenam, Dimas dan Bu Lestari menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam bersama. Mereka berdua merasa enggan untuk berpisah, tetapi akhirnya sepakat untuk bertemu lagi di kafe yang sama minggu depan. Setelah pertemuan itu, Dimas merasa hidupnya berubah. Ia tidak hanya menemukan inspirasi untuk menulis, tetapi juga menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup. Ia mulai menantikan setiap pertemuan dengan Bu Lestari, merasakan ketegangan yang semakin dalam di antara mereka. Di sisi lain, Rizky, sahabat Dimas, mulai curiga dengan perubahan sikap Dimas. Ia melihat Dimas yang lebih ceria dan bersemangat, dan ia ingin tahu apa yang terjadi. Suatu malam, Rizky mengajak Dimas untuk nongkrong di sebuah bar. Dimas, yang biasanya lebih suka menghabiskan waktu di kafe, setuju untuk pergi. Di bar, Rizky mulai menggoda Dimas, "Ada apa denganmu? Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Apa kamu jatuh cinta?" Dimas tersenyum, tetapi tidak menjawab. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Lestari semakin kuat, tetapi ia juga merasa ragu untuk mengungkapkannya. Rizky terus mendesak, "Ayo, ceritakan padaku. Siapa dia?" Dimas akhirnya mengungkapkan tentang Bu Lestari, bagaimana mereka bertemu dan berbicara. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, dan saat Dimas selesai bercerita, Rizky tersenyum lebar. Kedengarannya menarik. "Kamu harus mengajaknya berkencan." Dimas merasa gugup dengan ide itu. Ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia ingin lebih dari sekadar teman dengan Bu Lestari. Sementara itu, di tempat lain, seorang perempuan bijak yang dikenal Rizky sedang merenung di taman. Ia adalah sosok yang misterius, dengan pandangan yang dalam dan penuh makna. Ia sering memberikan nasihat kepada Rizky dan teman-temannya, dan Rizky merasa bahwa perempuan ini bisa membantu Dimas memahami perasaannya. Rizky memutuskan untuk mengajak Dimas bertemu dengan perempuan bijak itu. Ia percaya bahwa perempuan itu bisa memberikan perspektif yang berbeda tentang cinta dan hubungan. Dimas merasa sedikit ragu, tetapi ia juga merasa penasaran. Dimas duduk di kafe yang sama, menunggu Bu Lestari. Hari ini, suasana terasa berbeda. Ada semangat yang menggelora di dalam dirinya, seolah-olah setiap detak jantungnya bergetar dengan harapan. Ia memandangi secangkir cappuccino yang mengepul di depannya, aroma kopi yang kuat mengisi udara, dan ia merasakan kegembiraan yang tak tertahankan. Setiap kali ia memikirkan Bu Lestari, senyumnya muncul tanpa bisa ia kendalikan. Ketika pintu kafe terbuka, Dimas menoleh dan melihat Bu Lestari melangkah masuk. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru yang menonjolkan kecantikan alaminya. Rambutnya tergerai dengan anggun, dan kacamata yang ia kenakan menambah kesan cerdas pada dirinya. Dimas merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Bu Lestari melihat ke sekeliling, dan ketika matanya bertemu dengan Dimas, senyumnya merekah, membuat Dimas merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. "Maaf, saya terlambat," kata Bu Lestari sambil mendekat. Suaranya lembut dan menenangkan, seperti aliran air yang tenang. "Saya terjebak dalam kemacetan." "Tidak apa-apa," jawab Dimas, berusaha menenangkan diri. "Saya baru saja memesan cappuccino. Bagaimana dengan Anda? Ingin mencoba sesuatu yang baru?" Bu Lestari mengangguk, "Saya akan mencoba latte hari ini." Dimas memanggil pelayan dan memesan latte untuk Bu Lestari. Saat menunggu, mereka mulai berbincang tentang buku yang mereka baca. Dimas merasa semakin nyaman, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Dimas terpesona oleh cara Bu Lestari menjelaskan isi bukunya, dengan antusiasme yang menular. Ia berbicara tentang tema-tema kehidupan, cinta, dan pencarian makna. Dimas merasa seolah-olah ia sedang mendengarkan seorang guru yang bijak, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam diskusi yang mendalam. "Menurut Anda, apa yang membuat hidup ini berarti?" tanya Dimas, ingin tahu lebih dalam tentang pandangan Bu Lestari. Bu Lestari tersenyum, matanya berbinar. "Saya percaya bahwa makna hidup terletak pada hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Setiap interaksi, setiap momen, memiliki potensi untuk mengubah kita. Kita belajar dari satu sama lain, tumbuh bersama, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan." Dimas terpesona oleh pemikirannya. Ia merasa seolah-olah Bu Lestari sedang berbicara langsung ke jiwanya. "Itu sangat indah. Saya rasa, terkadang kita terlalu fokus pada pencapaian pribadi dan melupakan pentingnya hubungan.
Benar sekali, jawab Bu Lestari. Kita sering terjebak dalam rutinitas dan lupa untuk menghargai momen-momen kecil. Cinta, persahabatan, dan kebersamaan adalah hal-hal yang membuat hidup kita berharga. Dimas merasa terinspirasi. Ia ingin menggali lebih dalam tentang pandangan Bu Lestari, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang lebih di antara mereka. Ketegangan yang lembut mulai terasa, seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Dimas tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan ia merasa Bu Lestari juga merasakannya. Setelah beberapa saat, latte Bu Lestari tiba. Ia mengucapkan terima kasih kepada pelayan dan mengambil gelasnya. Dimas memperhatikan bagaimana Bu Lestari menikmati setiap tegukan, seolah-olah ia sedang merasakan kehangatan dari dalam. Dimas merasa terpesona oleh cara Bu Lestari menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Apakah Anda selalu suka membaca? Tanya Dimas, ingin tahu lebih banyak tentang hobi Bu Lestari. Ya, saya selalu menemukan kenyamanan dalam buku. Mereka membawa saya ke dunia yang berbeda, memberi saya perspektif baru, jawab Bu Lestari. Saya percaya bahwa setiap buku memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti halnya hidup, kita harus belajar dari setiap pengalaman. Dimas mengangguk, merasa terhubung dengan pemikiran Bu Lestari. Saya juga merasa begitu. Menulis adalah cara saya untuk memahami dunia. Setiap kata yang saya tulis adalah bagian dari perjalanan saya. Mereka terus berbincang, berbagi cerita tentang pengalaman hidup masing-masing. Dimas merasa seolah-olah ia sedang membuka diri kepada Bu Lestari, dan ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa Bu Lestari adalah seseorang yang bisa ia percayai. Saat percakapan berlanjut, Dimas merasakan ketegangan yang semakin dalam di antara mereka. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Setiap senyuman Bu Lestari, setiap tatapan matanya, membuat Dimas merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri. Dimas, saya ingin tahu lebih banyak tentang cerita yang sedang kamu tulis. Apa tema utamanya? Tanya Bu Lestari, matanya penuh rasa ingin tahu. Dimas merasa sedikit gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi. Saya sedang menulis tentang pencarian jati diri. Seorang pemuda yang berusaha menemukan makna hidupnya melalui pengalaman dan hubungan yang ia bangun. Menarik sekali, kata Bu Lestari. Saya rasa, pencarian jati diri adalah perjalanan yang dialami banyak orang. Terkadang, kita harus melewati berbagai rintangan untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Dimas merasa terinspirasi oleh kata-kata Bu Lestari. Saya setuju. Terkadang, kita harus menghadapi ketakutan dan keraguan kita untuk bisa tumbuh. Mereka terus berbincang, dan Dimas merasa semakin terhubung dengan Bu Lestari. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa mereka memiliki ikatan yang lebih dalam. Setiap kali Bu Lestari tersenyum, Dimas merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Saat matahari mulai terbenam, Dimas dan Bu Lestari menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam bersama. Mereka berdua merasa enggan untuk berpisah, tetapi akhirnya sepakat untuk bertemu lagi di kafe yang sama minggu depan. Dimas meninggalkan kafe dengan perasaan hangat di dalam hatinya, merasa seolah-olah ia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya. Beberapa hari kemudian, Dimas tidak sabar untuk kembali ke kafe. Ia berharap bisa bertemu Bu Lestari lagi. Ketika ia tiba, ia melihat Bu Lestari sudah duduk di meja yang sama, kali ini dengan secangkir teh di tangannya. Dimas merasa senang dan langsung menghampirinya. Senang bertemu lagi, Bu Lestari, sapa Dimas dengan senyuman. Senang juga, Dimas. Apa kabar? Tanya Bu Lestari, matanya bersinar. Mereka melanjutkan percakapan yang telah terjalin, membahas buku-buku yang mereka baca dan pengalaman hidup masing-masing. Dimas merasa semakin terpesona oleh kebijaksanaan Bu Lestari. Ia menyadari bahwa wanita ini bukan hanya menarik secara fisik, tetapi juga memiliki kedalaman yang membuatnya semakin ingin mengenalnya lebih dekat. Saat mereka berbicara, Dimas merasakan ketegangan yang lembut di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang sedang berkembang. Dimas tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan ia merasa Bu Lestari juga merasakannya. Mereka saling bertukar pandangan yang penuh arti, seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Dimas dan Bu Lestari melanjutkan pertemuan mereka di kafe yang sama, dan setiap kali mereka bertemu, hubungan mereka semakin dalam. Dimas merasa seolah-olah ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang, dan Bu Lestari adalah kunci untuk membukanya. Setiap percakapan mereka dipenuhi dengan tawa, pemikiran mendalam, dan momen-momen kecil yang membuat hati Dimas berdebar. Suatu sore,
Saat mereka duduk di meja yang sama, Dimas memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk jujur tentang apa yang ia rasakan. Dengan hati yang berdebar, ia menatap Bu Lestari dan berkata, "Bu Lestari, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Setiap kali kita berbicara, saya merasa terhubung dengan Anda di tingkat yang lebih dalam." Bu Lestari terdiam sejenak, matanya menatap Dimas dengan penuh perhatian. Dimas merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan. "Saya tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Anda telah mengubah cara saya melihat dunia, dan saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda." Bu Lestari tersenyum lembut, dan Dimas merasakan kehangatan dari senyumnya. "Dimas, saya juga merasakan hal yang sama. Setiap kali kita bertemu, saya merasa hidup kembali. Anda membawa semangat dan keceriaan yang saya butuhkan dalam hidup saya." Dimas merasa lega mendengar kata-kata Bu Lestari. Ia tidak sendirian dalam perasaannya. Mereka melanjutkan percakapan, dan Dimas merasa seolah-olah beban di hatinya terangkat. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan impian, dan Dimas merasa semakin terhubung dengan Bu Lestari. Hari-hari berlalu, dan Dimas dan Bu Lestari semakin sering bertemu. Mereka menjelajahi berbagai tempat di kota, dari taman yang indah hingga museum seni. Setiap momen bersama mereka dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Dimas merasa seolah-olah ia sedang menjalani petualangan yang tak terlupakan, dan Bu Lestari adalah teman sejiwanya. Suatu hari, saat mereka berjalan di taman, Dimas melihat Bu Lestari duduk di bangku, menatap ke arah danau. Ia tampak merenung, dan Dimas merasa ingin tahu apa yang ada di pikirannya. Ia duduk di sampingnya dan bertanya, "Apa yang sedang Anda pikirkan?" Bu Lestari tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Saya sedang memikirkan perjalanan hidup saya. Terkadang, saya merasa bingung tentang arah yang harus saya ambil. Saya ingin memastikan bahwa saya tidak melewatkan kesempatan untuk menjalani hidup sepenuhnya." Dimas merasakan empati yang mendalam. "Saya mengerti. Kita semua memiliki momen-momen di mana kita merasa tersesat. Tetapi saya percaya bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk kita menjadi siapa kita sekarang." Bu Lestari menatap Dimas, dan Dimas merasakan ketegangan yang lembut di antara mereka. "Anda benar. Saya rasa, terkadang kita hanya perlu berani mengambil langkah pertama dan mempercayai prosesnya." Mereka berbagi pandangan tentang kehidupan, dan Dimas merasa semakin terinspirasi oleh kebijaksanaan Bu Lestari. Ia menyadari bahwa wanita ini bukan hanya sosok yang menarik, tetapi juga memiliki kedalaman yang membuatnya semakin ingin mengenalnya lebih dekat. Saat mereka berjalan kembali, Dimas merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga merasa ragu. Ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menyimpan perasaannya. Beberapa hari kemudian, Dimas memutuskan untuk mengajak Bu Lestari ke sebuah acara seni di kota. Ia tahu bahwa Bu Lestari menyukai seni, dan ia ingin berbagi pengalaman itu bersamanya. Saat mereka tiba di acara tersebut, Dimas merasakan kegembiraan yang meluap-luap. Suasana di sekitar mereka dipenuhi dengan karya seni yang indah, dan Dimas merasa bersemangat untuk menjelajahi setiap sudut. Mereka berjalan beriringan, mengagumi lukisan-lukisan yang dipamerkan. Dimas melihat bagaimana mata Bu Lestari berbinar saat ia melihat karya seni yang menarik. "Lihatlah lukisan ini," kata Bu Lestari, menunjuk ke arah sebuah lukisan abstrak. "Saya suka bagaimana warna-warna ini berpadu. Mereka menciptakan emosi yang kuat." Dimas mengangguk, terpesona oleh cara Bu Lestari mengamati seni. "Anda memiliki cara yang unik dalam melihat dunia. Saya rasa, Anda bisa menjadi seorang kritikus seni yang hebat." Bu Lestari tertawa, "Saya hanya seorang penggemar seni. Tetapi saya percaya bahwa seni memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwa kita." Saat mereka melanjutkan eksplorasi, Dimas merasa semakin terhubung dengan Bu Lestari. Ia ingin berbagi lebih banyak momen seperti ini bersamanya. Ketika mereka berhenti di depan sebuah lukisan yang menggambarkan pemandangan alam yang indah, Dimas merasa dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. "Bu Lestari," katanya, "saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Anda telah mengubah cara saya melihat dunia, dan saya merasa beruntung bisa mengenal Anda." Bu Lestari menatap Dimas dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Dimas, saya juga merasa hal yang sama. Anda membawa kebahagiaan dan semangat dalam hidup saya."
Dimas merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Saya ingin lebih dari sekadar teman. Saya ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Anda. Saya merasa kita memiliki ikatan yang kuat, dan saya ingin menjelajahi itu bersama-sama. Bu Lestari terdiam sejenak, dan Dimas merasa gugup. Namun, senyuman di wajah Bu Lestari membuatnya merasa tenang. Dimas, saya juga merasakan hal yang sama. Saya ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Anda. Saya percaya bahwa kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Dimas merasa seolah-olah beban di hatinya terangkat. Mereka saling tersenyum, dan Dimas merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saat mereka melanjutkan eksplorasi seni, Dimas merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih terang. Hari-hari berlalu, dan Dimas dan Bu Lestari semakin dekat. Mereka berbagi impian, ketakutan, dan harapan. Dimas merasa seolah-olah ia telah menemukan rumah di hati Bu Lestari, dan ia bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan sepenuh hati. Suatu malam, saat mereka duduk di taman, Dimas memandang bintang-bintang di langit. Ia merasa terinspirasi oleh keindahan malam itu. Bu Lestari, saya ingin kita selalu saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Saya ingin kita menjadi tim yang tak terpisahkan. Bu Lestari menatap Dimas dengan mata yang penuh harapan. Saya setuju. Kita akan saling mendukung dan tumbuh bersama. Kita akan menjalani perjalanan ini bersama-sama. Dimas merasa bahagia mendengar kata-kata Bu Lestari. Ia tahu bahwa mereka telah membangun sesuatu yang istimewa, dan ia bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan sepenuh hati. Saat mereka saling berpegangan tangan, Dimas merasa seolah-olah mereka telah menemukan jalan menuju masa depan yang cerah bersama. Dengan setiap pertemuan, Dimas dan Bu Lestari semakin menyadari bahwa cinta mereka adalah perjalanan yang indah. Mereka saling menginspirasi, mendukung, dan tumbuh bersama. Dimas tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga sahabat sejatinya. Dan di dalam hati mereka, mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai.